Babak akhir cerita Jujutsu Kaisen masih berlanjut. Demi menghentikan Cooling Game, tujuan para penyihir kali ini adalah buat membunuh Sukuna dan Kenjaku. Bersama dengan Uraume, ketiganya lah yang bakal terus dilawan oleh Yuji dan kawan-kawan. Sebelumnya, kita pun melihat gimana Gojo dan Kashimo bergantian dikalahkan oleh Sukuna. Kita diperlihatkan betapa mengerikannya sang Raja Kutukan itu. Dan setelahnya, penantang yang akan menghadapi Sukuna pun telah tiba di chapter kemarin. Mereka adalah Higuruma Hiromi dan Itadori Yuji. Tapi sebelum kita melihat pertarungan mereka, kita dialihkan pergantian sudut pandang ke villain yang lain, yaitu Kenjaku. Jadi saat Sukuna mulai berduel dengan Gojo, kita tahu kalau Kenjaku baru bisa memulai langkahnya. Kenjaku menilai kalau di saat Yuta, Hakari, dan Maki berfokus ke pertarungan Gojo, inilah saat yang tepat buat dia bertindak. Dan tujuan Kenjaku adalah mengakhiri Cooling Game, yaitu dengan membunuh seluruh peserta kecuali dirinya dan Sukuna. Kenjaku pun selama ini terus memburu para peserta yang tersisa. Entah itu penyihir kuno atau penyihir baru, gak luput dari bersih-bersihnya. Hingga akhirnya, Kenjaku bertemu dengan penyihir yang mengejutkannya dan berpotensi menghambat rencananya itu. Siapakah dia? Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita bahas chapter 239. Chapter dibuka dengan seorang peserta Cooling Game yang lari terbirit-birit. Wanita yang kelihatannya adalah inkarnasi penyihir kuno ini sedang kabur dari kejaran Kenjaku. Saat itu, dia pun terheran kenapa Kenjaku memburu para peserta, padahal dia sendiri yang mengajak mereka berkontrak dan mengikuti Cooling Game. Si wanita pun berpikir kalau Kenjaku mungkin sedang terdesak karena rencananya nggak berjalan lancar. Ini karena selama Cooling Game berjalan, segala aturan yang ditambah oleh peserta adalah buat menghindari adanya saling membunuh. Dan ini karena ada kelompok peserta yang menentang ide saling membunuh itu. Tambahan-tambahan aturan itu pun membuat Cooling Game berjalan dengan lambat dan memaksa Kenjaku melibatkan para tentara luar negeri. Tapi itu pun belum cukup. Kenjaku juga sampai melakukan bersih-bersih peserta yang udah nggak berguna, meski dia sendirilah yang dari awal membangkitkan mereka. Si wanita pun bertanya, apa tujuan Kenjaku? Dia sendiri yang udah menghidupkan mereka, tapi kini malah mau merebut nyawa yang udah diberikannya. Tapi wanita itu akhirnya jadi korban. Dengan roh kutukannya, Kenjaku menangkap si wanita di kepala dan buatnya nggak sanggup bernapas. Disinilah Kenjaku menjelaskan kalau baginya, segala tindakannya adalah demi menyedapkan rasa Cooling Game. Jadi saat rasanya kurang, dia bakal menambahkan bumbu. Dan kalau rasanya terlalu kuat, dia bakal menambahkan air. Baginya, para penyihir kuno yang dibangkitkan juga hanyalah bumbu dan air dalam masakannya. Dia bisa bebas membantai atau menambah mereka tanpa belas kasih apapun. Tapi meski bilang begitu, Kenjaku kadang merasa mubazir saat harus membunuh mereka. Tapi demi menggapai rencananya, dia bakal membunuh semua peserta, termasuk wanita yang ada di depannya. Meski si wanita sempat menyerang dengan teknik menembak bor dari rambutnya, Kenjaku sanggup membuatnya nggak berdaya dengan roh kutukannya. Kita diperlihatkan gimana kutukan itu mengeras dan menjebak kepala si wanita. Dan saat Kenjaku mengetuk kutukan itu, keluarlah suara yang amat lantang di sekitar kepala si wanita. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, si wanita bertanya gimana caranya Kenjaku melacak para peserta. Dan Kenjaku menjelaskan kalau dia telah memasang objek kutukan ke para penyihir kuno dan segel kutukan ke para penyihir baru. Dengan itulah dia bisa melacak mereka dengan mudah. Pekerjaan ini juga semakin simpel karena para peserta memilih buat tetap berada di dalam koloni. Meski aturan yang membolehkan mereka keluar telah dipasang, para peserta merasa nggak punya alasan buat keluar. Karena antara diburu atau dipaksa membaur ke masyarakat, keduanya adalah pilihan yang nggak mengenakan. Nah, saat Kenjaku menjelaskan semua itu, si wanita sebenarnya udah meninggal sedari tadi. Karena itulah, Kenjaku terlihat seperti bicara sendiri. Saat itulah seseorang datang dan menyindir Kenjaku. Dia bilang kalau kehidupan lama yang udah Kenjaku jalani mungkin bikin dia suka bicara sendiri. Tapi Kenjaku menjawab, ini karena teman-temannya udah semakin menipis. Yap, Kenjaku yang di awal cerita punya para roh kutukan sebagai rekan, kini sendirian. Meski sebenarnya, para roh kutukan tingkat spesial itu juga hanyalah pion buat dimanfaatkan. Rekan Kenjaku saat ini pun tinggal Sukuna dan Uraume.
Masih kita juga nggak tahu sejauh mana kerjasama mereka dan apakah cepat atau lambat mereka juga akan saling memanfaatkan. Nah, Kenjaku pun lalu berbalik dan bertanya ke pria yang baru datang itu, apa dia mau jadi temannya. Pria itu ternyata adalah Hasenoki Iori, peserta yang sempat kita lihat di koloni Tokyo nomor 1. Dialah rekan Regi dan sempat berhadapan dengan Megumi. Kenjaku juga bilang kalau dia punya 2 syarat buat jadi temannya. Pertama, dia nggak boleh membosankan. Dan kedua, dia harus setara dengan Kenjaku. Dan mendengar syarat konyol itu, Hasenoki bilang dia nggak tertarik. Dari awal, dia udah kapok berteman dengan pria berambut panjang. Karena rekan dia sebelumnya, Regi, udah mengecewakannya. Artinya, Hasenoki datang ke sini dengan niatan berhadapan dengan Kenjaku. Tapi sebelum keduanya bertarung, Kenjaku menyuruh buat menunggu sebentar. Saat itulah, dia dengan santainya mengeluarkan ponsel dan menonton duel Gojo dan Sukuna. Saat Sukuna berhasil menebas Gojo, dia pun sanggup menebak kalau Sukuna telah memperluas target tebasannya. Dan melihat tubuh terbelah Gojo, Kenjaku meledek dengan bilang kalau ekspresinya sangat bagus. Hasenoki yang juga menonton pun menimpal. Kalau aja Gojo menang, target berikutnya pasti adalah Kenjaku. Dengan begitu, seenggaknya dia bisa dapat bala bantuan. Tapi Kenjaku menegaskan kalau Hasenoki harus membuang harapannya itu. Pasalnya, Kenjaku udah melakukan monitor situasi di Shinjuku. Dan dia yakin para penyihir yang ada di sana belum akan berdatangan. Jadi, dengan menyebar dan menyembunyikan roh kutukan pengawas berbarier di Shinjuku, Kenjaku dapat melacak pergerakan para penyihir di sana. Ada beberapa parameter buat melacaknya, dan salah satunya adalah dari jumlah total energi kutukan mereka. Jadi, Kenjaku bisa tahu jumlah persis energi kutukan seluruh penyihir yang ada di sana. Dan kalau satu aja penyihir keluar dari Shinjuku, Kenjaku bisa menyadari adanya pengurangan energi kutukan. Karena itulah Yuta yang notabene punya energi kutukan sangat besar bisa mudah dilacak pergerakannya. Dengan penglihatan para roh kutukannya, Kenjaku juga bisa mengawasi pergerakan Maki yang gak punya energi kutukan, serta Uwi-Uwi yang punya teknik teleportasi. Nah, teknik berbagi penglihatan dengan roh kutukan ini adalah hal yang gak bisa dilakukan oleh Geto di masa SMA-nya. Dan mendengar segala langkah antisipasi Kenjaku itu, Hasenoki meledek dan menyebut Kenjaku pengecut. Tapi sekali lagi, Kenjaku menegaskan kalau saat ini Hasenoki nggak punya bala bantuan dan mereka hanya berdua di sana. Saat itulah gerombolan roh kutukan menyerang Hasenoki. Kenjaku dengan tegas bilang kalau dia nggak akan buat Hasenoki mengulur waktu lagi. Nah, Hasenoki ini punya teknik kutukan buat mengubah anggota tubuhnya menjadi granat. Jadi dia bisa melempar giginya hingga bola matanya layaknya granat yang akan meledak. Di samping itu, dia juga bisa memakai teknik kebalik buat memulihkan anggota badannya yang terpakai. Karena itulah, Kenjaku sengaja menyerangnya bertubi-tubi dan mengincar kepalanya. Roh kutukan demi roh kutukan pun terus memberondongi Hasenoki. Meski dia sempat berhasil menghabisi kebanyakan dari mereka, tiba-tiba aja ada roh kutukan yang sanggup menusuk lehernya. Dengan serangan ini, Kenjaku pun bilang kalau Hasenoki nggak bisa menyembuhkan bagian tubuh di bawah lehernya. Dan tinggal menunggu waktu sampai lehernya terpenggal. Sebelum akhir hayatnya tiba, Hasenoki menanyakan hal yang sama seperti wanita tadi. Apa sebenarnya tujuan Kenjaku? Dan di sini, kita kembali mendengar kalau Kenjaku berniat mengakhiri Cooling Game. Jadi sebelumnya, kita tahu kalau Kenjaku menambah aturan dengan memanfaatkan bug pada Kogane. Aturan di mana Cooling Game bakal selesai ketika peserta menyisakan Geto Suguru dan Fushiguro Megumi. Atau dengan kata lain, adalah dirinya dan Sukuna. Dengan berakhirnya Cooling Game itulah, Kenjaku bisa mengaktifkan Sumpah Terikat yang membolehkan penggabungan antara Master Tengen dan seluruh warga Jepang terjadi. Dan seperti yang sebelumnya dijelaskan, penggabungan ini akan melahirkan sebuah makhluk tingkat tinggi yang sempat digambarkan layaknya monster kelabang raksasa. Tapi mendengarnya, Hasenoki sama sekali nggak paham dengan tujuan Kenjaku itu. Jadi Kenjaku pun membuatnya lebih simpel. Dia bilang kalau setiap orang pasti ingin melihat hal yang belum pernah dilihatnya. Setiap orang pasti bakal memastikan kalau hal yang menarik di imajinasinya sama menariknya jika diwujudkan di kehidupan nyata. Kenjaku juga bilang, bukankah melakukan semua itu adalah arti sebuah kehidupan? Tapi Hasenoki tetap nggak mengerti dan malah menyuruh Kenjaku
memenangi tinjanya setiap pagi. Dia seakan mengejek kalau tindakan Kenjaku itu gak ada nilainya sama sekali. Karena pada dasarnya, ucapan-ucapan Kenjaku tadi hanya bisa dimengerti oleh ilmuwan gila yang haus akan rasa penasaran sepertinya. Nah, setelah Hashinoki terbunuh, Kenjaku mungkin mengira dia akan memburu penyihir yang lain. Tapi dia yang tadi percaya diri, nggak ada penyihir lain di sana, dibuat terkejut. Dari jauh seorang peserta berjalan mendatanginya. Dengan santainya, dia berjalan sambil menyanyikan lagu Hakodate. Padahal saat ini, dia sedang di Iwate. Yap, dari tingkah laku dan kostum konyol ini, siapa lagi kalau bukan sang penyihir tuang lawak, Takaba Fumihiko. Nah, masih sempat terkejut dengan kedatangan Takaba, Kenjaku langsung mencoba menghabisinya. Menyadari kalau Takaba datang sendirian, Kenjaku jelas nggak mengerti apa niatannya. Terlebih, Mei juga nggak mengirim gagak buat mengawasinya. Dan dari kemunculannya yang mendadak, serta perubahan total energi kutukan di Shinjuku, Takaba kelihatan sengaja dikirim lewat teknik Ui-Ui. Yang jadi pertanyaan, kenapa dia yang terpilih? Jadi bagi Kenjaku, para penyihir baru yang diikutkan dalam Cooling Game hanyalah buat memperbanyak peserta. Jadi dia nggak berharap adanya penyihir kuat dan potensial dalam diri mereka, terkecuali Higuruma Hiromi. Karena itulah, Kenjaku mengaku nggak tertarik dengan para penyihir baru dan menganggap mereka lemah. Tapi saat dia menyerang Takaba dengan roh kutukannya, dia dikejutkan dengan gimana Takaba sama sekali nggak terluka. Meski jalan yang jadi pijakannya berlubang, Takaba masih hidup dan sehat walafiat. Dia bakal marah-marah dengan menyebutnya biksu sialan. Dan saking kesalnya, dia bakal memenjarakan Kenjaku karena udah mencoba membunuhnya. Kenjaku sendiri cuma bisa dibuat melongo. Dia mengaku merasakan sensasi baru pada serangannya itu. Serangan Kenjaku bukannya nggak mempan, hanya aja ada sesuatu yang memaksanya buat nggak mempan. Takaba pun lalu bangkit dan mengucap sesuatu ke Kenjaku. Dia bilang, di antara hal menyenangkan di dunia, yang paling membuatnya girang adalah saat pelawak yang tampil sebagai tamu mendapat sambutan tawa yang paling meriah. Atau simpelnya, saat karakter sampingan berhasil mencuri panggung utama. Di sini Takaba seakan bilang kalau dirinya yang sebagai tokoh sampingan bakal mencuri fokus utama dan mendapat sambutan paling meriah. Yap, dimulailah duel antara penyihir tuang lawak menghadapi salah satu villain terkuat, Kenjaku. Itu dia chapter 239 Jujutsu Kaisen. Chapter ini menandai berpindahnya sudut pandang cerita di arc akhir ini. Setelah sebelumnya kita berfokus ke Sukuna, kini panggung bakal disediakan buat Kenjaku. Dari sinilah gue berasumsi kalau semenjak kalahnya Gojo, para penyihir udah mulai langkah buat menghentikan Kenjaku dan Sukuna bersamaan. Nah, penantang pertama Kenjaku adalah Takaba. Di luar dugaan, penyihir yang sejak debut dipenuhi dengan tingkah konyol ini dipercaya buat menghadapi sang pencetus segala rencana jahat itu. Sejak pertarungannya dengan Yuki dan Choso, kita udah tahu betapa mengerikannya Kenjaku ini. Nggak cuma pintar dan berpengalaman sebagai penyihir, dia juga punya lebih dari satu teknik kutukan yang terbilang kuat. Selain teknik tingkat spesial Geto yang disebut sanggup menggulingkan satu negara, Kenjaku juga punya teknik anti-gravitasi. Dan dengan memakai pembalikan teknik kutukan, dia bisa memakainya layaknya teknik gravitasi. Teknik ini pun biasa dipakainya buat melumpuhkan gerakan lawan dan menepis serangan yang datang. Bahkan selain teknik berpindah tubuh dan dua teknik tadi, juga sempat berasumsi kalau Kenjaku kemungkinan punya teknik keempat. Ditambah kita juga sempat diperlihatkan kebolehan Kenjaku dalam memakai perluasan domain tanpa barrier. Meski sejauh ini kita belum tahu pasti efek domain itu, aksi ini membuktikan kalau Kenjaku punya teknik pamungkas yang amat mengerikan. Nah, terus gimana Takaba bakal melawannya? Takaba sendiri bukanlah penyihir yang lemah. Sebagai penyihir yang baru dibangkitkan kekuatannya, teknik kutukannya tergolong overpower. Jadi, Takaba disebut bisa membuat semua lawakannya menjadi nyata. Contohnya, saat Takaba melawak gimana serangan musuh yang pengecut nggak akan mempan padanya, lawakan tersebut berhasil direalisasikan dan terbukti saat para musuh memberondonginya dengan serangan, Takaba sama sekali nggak terluka. Cuma sayangnya, Takaba nggak menyadari akan teknik kutukannya itu. Jadi segala ucapannya emang diniatkan buat melawak. Terus kita juga belum tahu syarat atau batasan-batasan dari teknik Takaba ini. Tapi yang jelas, dari yang udah diperlihatkan di pertarungannya sebelumnya,
Takaba juga punya kecepatan dan daya serang yang dahsyat. Bahkan, dia bisa menyembuhkan lukanya tanpa teknik pembalik. Nah, duel Takaba dan Kenjaku ini pun bakal jadi match up yang menarik. Teknik Takaba jelas bakal membuat Kenjaku harus putar kepala. Karena bahkan buat sosok yang udah hidup sangat lama ini, teknik Takaba dianggapnya sebagai sensasi yang baru. Terlebih Kenjaku juga sosok yang gak kaku dengan lawakan. Jadi bakal menarik ngeliat respon-respon dia dengan segala kekonyolan Takaba nanti. Yang jelas, baik Hiromi maupun Takaba, kedua pertarungan mereka nanti kemungkinan bakal berjalan seru. Pasalnya, kedua karakter inilah yang secara spesifik diperkenalkan di awal arc Cooling Game. Jadi gue berharap mereka mendapat panggung yang memuaskan. Oke, segini aja pembahasan chapter Jujutsu Kaisen kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari Reko Manga. Akhir kata, sampai jumpa.